Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu tak usah resmi, ini penyuluhan saja. Mungkin di sini bapak-bapak ingin melaksanakan produsen benih secara mandiri ya. Jadi mungkin sebagai bahan pengetahuan bahwasanya kalau untuk menjadi produsen benih itu sangat gampang sekali sebenarnya. Jadi tinggal kita melaksanakan penanaman seperti biasa, tetapi dengan catatan harus menggunakan benih itu benih yang udah punya label gitu ya. Labelnya itu minimal itu adalah label ungu. Jadi label ungu ini bisa kita dapat melalui Dinas Pertanian atau melalui penelitian atau perusahaan-perusahaan yang membidangi benih gitu. Jadi kalau kita ingin melaksanakan menjadi produsen benih secara mandiri, kita harus beli atau mengadakan benih tersebut dulu. Baru kita tanam, kemudian kita daftarkan melalui BPSP ya, BPSP untuk mendapatkan legalitas bahwa kita itu melaksanakan penangkaran gitu. Jadi nanti dikeluarkan semacam sertifikat, kemudian hasilnya itu nanti bisa juga diberikan semacam label itu ya. Label itu nanti kan melalui proses pendaftaran. Jadi mekanisme dalam hal ini selaku petani harus menyiapkan bagaimana cara pendaftaran itu nanti secara teknis nanti bisa dibantu melalui penyuluh pertanian gitu ya. Cuman untuk teknis di lapangan ini harus ada syarat khususnya lagi. Kalau kita menanam padi itu dia lahannya itu harus khusus gitu. Jadi penangkaran ini kalau bisa memang harus ada pagarnya keliling. Kalau tidak pun ada pagar, nanti setelah panen itu harus ada beberapa meter yang ditinggalkan atau restnya kan, untuk dijadikan benih yang bagian yang tidak atau jauh dari lahan lain gitu. Jadi mungkin itu sekedar ada pertanyaan kira-kira tentang produsen benih. Ada. Apa tuh? Gini Pak, kemarin saya kan menanam padi legowo ya. Logawa. Logawa. Ya. Logawa itu di situ dalam satu rumpun itu ada satu malai. Satu malai. Padinya beda. Jadi sekarang saya bikin ibaratnya pembibitan. Ya. Saya bikin dia sebaris tanam. Terus saya bikin lagi sebaris CL220 dari Bang Ijul kemarin. Ya. Itu nanti caranya kan bunganya tuh digini-ginikan apa Ya. bisa jadi benih baru dia Pak? Ya, sebenarnya konsep dalam hal itu nama penciptaan benih baru. Memang orang yang khusus itu ada orang yang peneliti ya. Jadi kita selaku petani pun tidak kalah pentingnya jadi petani peneliti juga di lapangan. Jadi itu sangat bagus sekali. Jadi adalah modal kita untuk menjadikan benih baru. Memang ya seperti itu, ada pengawinan antara benih varietas lain dengan varietas lain sehingga memproduksi benih yang lain kan gitu. Salah satu contoh mungkin serang. Serang itu kan induknya kan dari IR. Jadi dikawinkan melalui proses tertentu sehingga menghasilkan bibit serang gitu kan. Jadi mungkin bapak-bapak ingin membuat produk atau benih baru dengan itu bagus sekali. Tapi mengingat harus kita perhatikan adalah induknya itu harus produksinya memang tinggi, atau mungkin mengingat dari ketahanan terhadap hama penyakitnya. Misalnya daerah kita endemisnya terserang kresek misalnya, jadi harus kita indukkan varietas-varietas yang tahan kresek. Jadi cara-cara untuk melaksanakan perkawinan itu memang ada beberapa cara gitu kan, ada melalui angin, ada melalui secara langsung kan gitu. Cuma teknisnya kalau bapak ingin membuat benih baru tapi untuk dipakai sendiri gitu kan, itu boleh. Tapi kalau untuk dijual lagi itu melalui proses-proses tertentu karena ada hak paten di situ kan. Ya mungkin itu Pak. Ada yang lain enggak kira-kira? Kan tadi kan kalau untuk pengolahan sendiri bisa. Bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia ada proses hak paten, terus mungkin jaminan dari produksi itu mungkin kita nggak tahu Pak. Apakah ada nggak tim yang bisa untuk kami konsultasikan? ada? Jadi untuk itu sebenarnya bekerja sama dengan penelitian itu. Kalau di Indonesia saya tahunya itu di Sukamandi, dia khusus untuk pengkajian benih gitu. Tapi kalau untuk di tingkat-tingkat provinsi, masing-masing provinsi itu ada namanya BPTP, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Setelah itu nanti ada juga tim dari UPT penangkaran benih ini kalau nggak salah itu BPSP. Jadi yang khusus menangani pembibitan ini adalah BPSP. Jadi untuk proses supaya legal itu atau bagaimana tekniknya lebih paham itu adalah orang petugas-petugas khusus seperti BPSP inilah. Nah, jadi mungkin kita selaku petani bisa berkoordinasi melalui penyuluh pertanian kami kan
atau langsung petugas lapangan dari BPSP. Bagaimana kalau seandainya kita memproduksi benih dengan cara kita seperti ini, apakah bisa diakui atau tidak? Itu lebih lanjutnya adalah konsultasi dengan pihak BPSP tadi, bersama dengan BPTP. Dan juga kalau di Jawa itu biasanya Sukamandi itu memang khusus untuk benih. Jadi benih induk, benih dasar itu adalah dari Sukamandi biasanya gitu. Nah, barulah nanti disebarkan ke tiap-tiap daerah. Tiap-tiap daerah responnya bagaimana kan itu nanti tergantung dari respon karakteristik lahan juga. Kalau seandainya karakteristik lahannya sesuai dengan rekomendasi benih yang cocok di situ, baru bisa kita kembangkan. Mungkin seperti itulah. Kira-kira ada nggak yang pertanyaan lain? Oke, sip ya. Mungkin itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.